Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelah kiri bapak-bapak dan ibu-ibu, sebelah kanan. Yang tengah belum. Kita ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ulangi dulu sekali lagi. Semuanya sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya mohon maaf. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin wa at'amana minal ulumil ulama ar-rasyidin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wasbahanallahi ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Wa qala ta'ala aidan fi ayatil ukhra wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, mari sama-sama kita mengikuti acara halal bihalal ini dengan hikmat. Saya awali dengan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Samsul SHG NPDI PhD, anak dusun dari desa yang sangat tertinggal dan terbelakang, yaitu Desa Sunaitik, Kecamatan Sagu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Di masa kecil saya, lingkungan masyarakatnya orang tidak mau sekolah. Untuk apa sekolah tinggi-tinggi? Karena yang mencari uang, pergi ke sawah, panen padi, panen kelapa, pergi ke laut, menangkap ikan dan pekerjaan lainnya, langsung dapat uang. Sekolah menghabiskan waktu dan biaya yang sangat banyak, belum tentu dapat uang. Bapak Ibu bayangkan tuh, saya dari situ. Tapi karena guru-guru saya yang mengajar dari Dinas Pendidikan atau Kanwil Pendidikan dan Kebudayaan di sini, yang menempatkan guru-guru di sana, salah satunya Bapak Hari Sucipto, SPDI NPD. Saya berani berdiri di sini, Pak. Terima kasih guru. Sampai di SLTA, saya belajar tentang kedisiplinan dan kesehatan jasmani. Itulah guru saya, Pak Firdaus. Ketika saya di SMA, mungkin Bapak tak kenal saya ketua OSIS SMA Senelurah. Karena saya dari kampung nggak bisa masuk negeri karena terlambat bayar pendaftaran. Karena di sana transportasinya laut, kapal tidak ada berhenti. Masuklah Pak ke Senelurah Sungai Kambang itu. Belajar dengan Bapak olahraga waktu itu. Tahun 88 sampai 90. Ketua OSIS Pak di sini. Saya kuliah, ada guru saya yang mengajarkan P4. Ialah yang kita hormati, kita alukan kehadirannya orang tua kita, Pak Sarik Gambang SH. Di organisasi eksternal HMI, saya diajarkan retorika, bagaimana berceramah supaya lucu. Saya coba-coba Pak Sarik, payah dari Bapak, ya. Bagaimana membawa orang ketawa. Nah, beliau ahlinya retorika. Di penataran P4 beliau mengajar saya
ketika saya masih S1 Fakultas Usuluddin jurusan dakwah di IAIN Sultan Taseddin Jambi waktu itu. Nah, sekarang berubah jadi Universitas Islam Negeri Sultan Taseddin Jambi. Tentang kepemimpinan saya belajar dengan Ibu Muallimah MPD. Tentang bagaimana meniti karir, belajar kesabaran dalam meniti karir, termasuk istri saya yang pernah menjadi guru kontrak, yaitu dengan Pak Maskur. Guru kontrak SMP 16. Nusa Ika ya. Saya hindar itu Pak Maskur. Dan masih banyak yang lainnya. Oleh karena itu, izinkan saya memberikan penghormatan yang hangat. Yang saya hormati Ibu mantan Kakanwil ataupun Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Ibu Muallimah MPD. Selanjutnya yang kami hormati Bapak Sarigama SH selaku sesepuh dari Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dan alumni atau pensiunan daripada Universitas Batanghari. Selanjutnya kami hormati bapak-bapak dan ibu-ibu mantan pejabat pada eranya masing-masing, mungkin dari kami, mungkin dari kasih atau apapun itu bentuknya, besar dan bersebut gelar, kecil dan bersebut nama. Izinkan saya mengucapkan salam takzim kepada bapak dan sekalian, karena bapak dan ibu lah saya hadir dan berdiri di sini. Andailah Pak Adi Sucipto bukan guru saya hari ini, mungkin saya tidak berdiri di sini. Tapi karena saya mengamalkan sebuah kitab, yaitu kitab Ta'lim Tariqat Ta'allum karangan Imam Az-Zarnuji, bahwa kalau guru memerintah kita harus turun dengan guru. Kalau guru berjalan di depan kita, kita tidak boleh berjalan di depan guru. Kalau guru berdiskusi dengan kita, tidak boleh menyelah saat dia berbicara. Tunggu diberikan kesempatan baru boleh berbicara. Demikianlah adanya penghormatan saya terhadap guru saya yang hadir pada kesempatan ini, Pak Sucipto, dan juga ada ibunya di samping dan belakang sana. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pada pagi yang agak sedikit mendung ini, tanpa menyurutkan niat dan semangat kita hadir di aula lantai 3 Dinas Pendidikan Provinsi Jambi ini. Tidak ada tujuan dan lain adalah dalam rangka mengadakan halal bihalal dengan tema membangun kebersamaan dan memperkokoh silaturahmi sesama anggota PK Permendikbud Provinsi Jambi. Semoga niat ini menjadi catatan ibadah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya selawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan selawat ini menjadi catatan amal kebaikan kita di saat terjadi 13 tahapan mulai kita berada di alam roh, alam dunia, alam rahim, alam dunia sebagai alam ketiga yang kita tempati hari ini, sampai menjelang tahapan ketiga nanti, yaitu Telaga Al-Kautsar, di mana kita meminum airnya. Ada satu tahapan yaitu syafaat Rasulullah SAW. Karena itu, mudah-mudahan dengan selawat yang kita bacakan menjadikan kita orang-orang yang sa'idun fid dunia, bahagia di dunia, wa sa'idun fil akhirah, bahagia pula di akhirat. Sa'adatul darain, dua kebahagiaan yaitu bahagia dunia dan akhirat. Bukan sebaliknya sakiyun fid dunia, celaka di dunia, wa sakiyun fil akhirah, celaka pula di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, elok-elok si burung gelati terbang di kala panas. Saya menyaksikan dari tadi ibu-ibu pada cantik-cantik. Semoga
kayu ya, pakai lakar supaya jangan tegang-tegang. Bapak dan Ibu yang saya hormati, izinkan saya berdiri di sini didaulat oleh kita semua yang merupakan orang-orang tua saya. Saya mohon maaf sebagai anak muda yang pernah Bapak Ibu dulu ajar. Izinkan saya berdiri saat di sini semata-mata dalam rangka menyampaikan ayat-ayat Allah, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak sekalian yang saya hormati, kalau saya bertanya, ma huwa hadafur rais min hayati dunia? What is the main goal in our life? Ini Pak Sari ini, saya dengar tadi ahli bahasa, dan memang beliau ahli bahasa. What is the main goal in our life? Ma huwa hadafur rais min hayati dunia? Kalau bahasa umpinya, apa sebenarnya tujuan hidup itu di dunia ini? Coba sebelah sini Bu, ada yang berani dan tunjuk tangan. Apa tujuan hidup kita? Apa Bu? Tujuan hidup kita? Mati. Oke, satu. Yang kedua, rombongan Bapak tulis. Apa tujuan hidup kita? Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Kau mati, bahagia di dunia akhirat. Ayat seperti ini Pak. Apa? Makan enak, tidur nyenyak, tanpa asam urat, meninggal husnul. Itu ya. Kakek dulu. Yang di depan, minta maaf Pak Sari, guru-guru saya, Pak Ustaz Ahmad Air, ya, boleh berceramah. Sebenarnya gemetar untuk saya melihat beliau. Wah, kenapa perlu ada Ustaz masuk di situ? Mati saya. Tapi boleh buat ada guru yang memerintah ini. Nah, yang di depan, apa sebenarnya tujuan hidup kita? Bapak Ibu sekalian, tujuan hidup kita adalah ta'buduna ilallah, menyembah kepada Allah. Baik masih kita hidup dalam keadaan sehat maupun hidup dalam keadaan sakit, mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang benar itu namanya selamat dunia akhirat. Belum tentu reda untuk selamat hidup dunia dan akhirat. Misalnya mau berkendaraan selamat di jalan, belum tentu reda untuk bekerja sebagai pejabat atau sebagai karyawan biasa, jalannya mulus, tidak ada temuan laporannya, selamat. Bukan itu tujuan. Itu hanya sarana bagaimana mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu dalam Islam ada yang disebut dengan teologi kepemimpinan. Kalau kepala dinas, teologi kepemimpinannya adalah memimpin institusi supaya institusi itu menjadi baik. Dia mencari kehidupan di situ. Lalu kemudian bagaimana orang yang dipimpin ini bisa sejahtera dan selamat. Maka hadafur rais bagi ar-raisul idarah, tujuan hidup bagi seorang pemimpin kantor tidak lain adalah mencari ridha Allah SWT. Tapi demikian juga, kasih demikian juga, serta demikian juga. Pedagang hadafur rais min hayati dunianya adalah bagaimana dia menjual barang yang bagus dengan harapan mencari ridha Allah. Orang yang membelinya merasa selamat dari zat aditif yang berbahaya,
misalnya formalin, dia dapat keuntungan alias rezeki, orang yang memakannya menjadi selamat. Itu teologi berjualan. Semua pekerjaan harus disandarkan kepada teologi ketuhanan, teologi kepemimpinan, itu mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini berjalan dalam hidup kita, itulah yang menyebabkan seluruh aspek kehidupan menjadi nyaman. Saya sehari yang lalu baru pulang dari Sumatera Utara. Ada sebuah pasar di situ disebutkan, ada orang yang bercerita di situ dari Aceh. Dia mengatakan bahwa di Aceh itu 5 waktu orang sholat, ada suatu tempat, bahkan cenderung rata-rata semua tempat, kalau dia waktunya sholat hanya meletakkan sapu saja di atas jualannya, dia pergi sholat. Alias tidak ada orang yang mengambil makanan itu atau buah atau yang dijual itu. Itu artinya apa? Harful rais min hayati dunia yang sudah jalan. Dia tidak khawatir dengan orang akan mencuri itu. Dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi coba kita bayangkan jamu. Jalan ke itu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, jaringan aku tadi terbuka tuh. Tadi aku balik habis jaringan tuh. Cemas Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Tatanan masyarakat, tatanan sosial belum baik, dan sebagainya. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala dari 12 bulan ada 1 bulan beliau hadirkan bulan istimewa yang diperuntukkan bagi kita, tidak saja orang Islam tapi juga bukan Islam, untuk bagaimana meresapi apa yang disebut dengan bulan Ramadan, bulan tarbiyah, syahrul tarbiyah, bulan penggemblengan, bukan saja akhlak tapi juga perilaku, tutur kata, perbuatan, tindak tanduk, yang ujungnya semuanya nanti harful rais min hayati dunia ini. Artinya bulan Ramadan adalah bulan di mana kita digembleng supaya lulus mencari ridha Allah. Ada sebuah hadis kursi di dalam kitab Duratun Nasihin, meskipun Duratun Nasihin itu banyak hadis-hadis dhaif. Idza kana awwalul lailatin min Ramadan, apabila datang malam pertama bulan Ramadan, yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, man zallazi yuhibbuna, siapa yang mencintai kata Allah, fanuhibbuhu, maka aku mencintai. Wa man zallazi yatlubuna, barang siapa yang mencariku, fanatlubuhu, maka sesungguhnya aku mencari. Wa man zallazi yastaghfiruna, fanaghfiru lahu bi hurmati Ramadan, barang siapa yang memohon ampun kepadaku, maka aku akan ampuni bi hurmati Ramadan, kata Allah, karena saya menghormati Ramadan. Wa ya'murullahu ta'ala kiramal katibin, Allah Subhanahu wa taala merintahkan malaikat kiramal katibin untuk mencatat amal kebaikan, wala yaktubu alaihim sayyi'at, dan tidak mencatat amal keburukan. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, Ramadan itu 29 atau 30 hari itu adalah dalam rangka bagaimana kita taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah supaya dapat ridhonya. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Hadirnya bulan Ramadan itu dengan puasa di dalamnya, ada tarawih malam harinya, ada witir di dalamnya, ada sholat sunat yang lainnya, ada amal-amal lain seperti sedekah dan seterusnya, membaca Al-Quran dan seterusnya. Tapi itu berlalu begitu saja. Justru menjadikan bulan Ramadan sebagai qana Ramadaniyah, bukan qana Rabbaniyah. Qana Ramadaniyah artinya dengan hadirnya Ramadan bukan sibuk beribadah, tapi sibuk dengan urusan untuk mengais kesempatan
keuntungan dari sisi-sisi Ramadan. Misalnya dengan berjualan mulai pagi sampai sore, sibuk menyiapkan bahan-bahan untuk dibuat kue, lalu kemudian seharinya dia pula yang menjualnya, malam harinya teler dia karena berbuka kebanyakan pula belum menyiapkan mengemas jualannya, akhirnya ditak dia dan datang lagi tarawih. Itu yang disebut dengan kana Ramadaniyah. Hadirnya Ramadan menyibukkan Ramadan tapi lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirnya demikian Ramadan yang hadir demikian kepada orang yang seperti ini, maka dia akan jauh dari ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan Ramadan hakikatnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat kualitas hidup kita. Idealnya itu karena Rabbaniyah, bagaimana menghidupkan Ramadan. Disuruh puasa, kita puasa. Disuruh baca Quran, tadarus Al-Quran, kita oke. Datang Lailatul Qadar, kita amalkan Lailatul Qadar itu. Ustaz, kami tidak tahu kapan datangnya Lailatul Qadar itu. Yang ada dalam penceramah ustaz-ustaz itu nyebut, Pak Ahmad Ayat ini nyebut 10 malam terakhir Ramadan atau malam-malam ganjil itu turun Lailatul Qadar. Di sinilah pentingnya Bapak Ibu sekalian. Kita perlu ilmu, kita perlu sekolah supaya mampu menangkap sinyal rahasia dalam beragama. Mungkin coba Bapak Ibu sekalian tunjuk tangan, ada yang tahu kapan datangnya Lailatul Qadar itu? Yang jelas di bulan puasa, tidak di luar puasa. Ada yang tahu tak? 10 malam terakhir ganjil ya. Tapi ganjil itu ada 5 bersama tuh. 21, 23, 27, 21, 23, 25, 27, 29, 5. Macam mana nak pastikannya? Nah, ini perlu belajar. Kalau kita baca kitab-kitab pesantren, misalnya kitab I'anatul Talibin juz 2 halaman 257, disebutkan bahwa Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam, Imam Al-Ghazali seorang ulama yang merupakan pegangan bagi orang Islam, mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu jatuh pada atau ditentukan oleh malam apa yang pertama, malam Ramadan, dan hari apa Ramadan itu terjadi. Hari pertama Ramadan misalnya kalau hari dia hari Jumat dan hari Rabu, maka Lailatul Qadar itu jatuhnya pada tanggal 27 Ramadan. Saya tanya Bapak Ibu sekalian kemarin, bulan puasa kita malam pertama, bulan puasa kita itu pertama kita puasa bulan tanggal hari apa? Selasa. Oh ya, Selasa ya. Selasa dan Jumat. Ya. Selasa dan Jumat. Itu hari tanggal 27 Ramadan itu Lailatul Qadar turun. Maka Bapak Ibu sekalian, 2 tahun terakhir ini setelah membaca kitab itu, saya membuktikan alhamdulillah 2 tahun berturut-turut saya ketemu Lailatul Qadar. 2022 saya ketemu. 2023 enggak. 2022 saya ketemu. 2024 ini saya ketemu. Tapi situasinya berbeda. 2022 saya ini Pak Martonis ini saya ketua masjid. Entah macam mana ceritanya, saya duluan pulang dari masjid itu, berjalan kaki ke rumah, masuk lorong. Di langit-langit itu sebelah barat itu ada cahaya putih besar, lebih besar daripada talam. Bapak tahu talam? Tahu talamnya? Nampan itu, oke? Itu 4 warna putih itu bergerak kiri kanan, hilir mudik. Setelah saya amati hampir 1 jam kurang lebih, sekitar 45 menit mungkin,
Yang satunya itu hilang di tempat. Di mana dia bolak-balik, di situ dia berhenti. Hilang cahayanya dari terang sampai redup. Yang satunya sebelah kiri dari pandangan kita. Yang duanya turun ke bumi. Kemudian istri saya keluar, anak-anak saya ada 3 orang, saya suruh keluar dan kami akhirnya berlima melihatnya. Istri saya yang mengajarkan, mengingatkan, ya itu jangan-jangan itu Lailatul Qadar. Baru saya tersentak, ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa ketika Rasulullah SAW ditanya bagaimana bacaan kita kalau Lailatul Qadar itu turun, maka dia bilang, Rasulullah bilang, bacalah Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kalau kita rame-rame, fa'fu anni kalau sendirian. Lalu berdoa apa hajat kita. Kalau model bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah pensiun, mungkin minta kesehatan misalnya, minta tambahan istri barangkali, nah ya, atau suami, nah bukan itu, tapi minta kesehatan, minta jabatan lagi boleh, udah lagi, sudah pensiun Pak saya, ada mungkin lagi, tapi apa yang kita minta, misalnya husnul khotimah, keberkahan hidup, jauh dari sakit dan segala macamnya yang terkait dengan kita minta di situ. Karena itu Lailatul Qadar itu adalah mustajab. Itu diingatkan istri saya. Maka saya ingat, inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi'izni rabbihim. Tanazzalul malaikatu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Tahukah kamu apakah malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau dalam 1 tahun itu 365 hari, maka 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun, 4 bulan lamanya. Pada kesempatan itulah Bapak Ibu sekalian, kalau kita ketemu yang punya uang sedekah, yang mau mengaji silakan tadarus Al-Quran, yang mau istighfar silakan, apapun amal kebaikannya, disitulah amalannya berlipat ganda 83 tahun, 4 bulan. Jadi kalau Pak Syarif Gamal dari Bali kemarin, katakanlah 20 tahun lah maksimal, sekarang 60 berapa Pak Syarif? 82. Berarti 82 kurang 20 tahun itu berarti 60. 60 tahun kali 83,4 bulan amalannya. Coba 60 tahun dikali 83,4 bulan namanya. Berapa amalnya tuh? Kalau sedekah dia berapa amalnya tuh? Banyak. Istighfar dia berapa banyaknya pahalanya? Apapun kebaikan yang dilakukan pada malam itu dilipat gandakan. Itulah sebabnya mengapa umat Islam ini, umat-umat Muhammad ini umurnya pendek-pendek. Kalau Nabi itu ada ribuan tahun, Nabi Nuh itu 950 tahun, Muhammad 63 tahun. Umur boleh pendek tapi pelipat gandaan pahala berlipat ganda. Maka datangnya Lailatul Qadar di bulan Ramadan itu adalah sebenarnya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah supaya catatan amal kita banyak. Sebab ketika tadi alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam kubur, hari berbangkit, yaumul kiamah, kemudian ada namanya syafaat Nabi, ada hisab, ada mizan, terus lagi catatan amal, kemudian menjalani sirat yang katanya seperti rambut di bulan 7. Maka saat itu amalan kita banyak, itu yang mengantar kita layak untuk masuk surga dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dengan kata lain Bapak Ibu sekalian, pada usia kita pensiunan ini, yang di sini paling tua Pak Syarif Gamal SH 82 tahun,
Apa sebenarnya yang kita lakukan mencari ridha Allah itu? Hadir bulan puasa, kita ikuti dengan baiklah. Lailatul Qadar datang, kita lakukan. Sedekah dan zikir silakan kita lakukan. Ibarat hari ini hari sudah senja, meskipun tidak ada jaminan bahwa yang tua lebih duluan meninggal daripada yang muda. Makanya yang muda jangan mentang-mentang, belum tentu. Umur rahasia Allah. Karena itu, apalagi isim isyarah lil qarib, ada petunjuk yang dekat. Rambut sudah mulai berubah warna dari hitam menjadi pirang. Kadang-kadang datang kulit pulau, timbul suka putih-putih di sumbirnya Pak. Datang hari hujan, luntur dia. Nggak ketahuan putih. Ada coklat. Itu isyarat lil qarib. Mata mulai rabun, gigi mulai rontok, pendengaran mulai berkurang, tenaga mulai berkurang walaupun seleranya tinggi. Segala nak kita raih, betul Pak? Bu, betul Bu? Semua nak kita raih. Padahal kemampuan fisik kita tidak ada lagi. Lah kena asam urat pula. Kolesterol, darah tinggi, duit semakin hari semakin banyak. Meskipun sudah berapa persen Pak Sadio? Kalau bersih itu berapa persen lagi gajinya? 75%? Hah? 75%. Tapi investasi adalah banyak, maka duitnya banyak, tapi makannya harus sedikit Pak. Pagi itu pakai wortel supaya matanya terang, lah pakai jus pula. Tak ada lagi yang enak-enak Pak. Ini Pak Sadio ini rasionya katanya awet muda 80 tahun, tapi masih segar. Tak makan daging lagi Pak. Kalau gitu, nengok dulu lah, ada daging lah, atuh nak ada serbudulan. Bayangin Bapak Ibu sekalian. Ujung-ujungnya kodok naik. Apa berat? Kolesterol. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada posisi kita ini memang harus menambah amal lah saudara. Itu namanya ibadah mafdah. Seperti sholat, zakat, puasa, haji, ibadah mafdah itu kita lakukan. Maka itu hubungan dengan Allah, hablum minallah, selesai dengan hadirnya bulan Ramadan itu. Selesai dengan hadirnya bulan Ramadan. Kita masuk ke halal bihalal. Ini baru nak masuk halal bihalal. Tadi baru Ramadan. Jadi dengan hadirnya 1 Syawal, kita sudah hablum minallahnya sudah selesai. Artinya kita laksanakan. Yang menjadi masalah ini Bapak Ibu sekalian adalah hablum minan nas, hubungan kita kepada manusia. Kalau hubungan vertikal dengan Allah, kalau kita punya salah, kita bertobat kepada Allah, laksanakan segala perintahnya, jauhi segala larangannya, selesai. Allah Maha Tahu, Maha Pengampun. Sebesar apapun kesalahan dan kehilapan yang sudah kita lakukan, kita bertobat, taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu artinya tidak melakukan kembali apa yang salah itu, maka insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala menerima tobat kita sebelum napas kita berada di tenggorokan. Firaun itu tidak diterima tobatnya ketika dia disuruh Nabi Musa di Laut Merah untuk bertobat, tapi dia malah sebut ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Tapi yakinlah Bapak dan Ibu sekalian, hari ini pemimpin-pemimpin, nggak tahu kita apakah kepala dinas, apakah nabi dan lain sebagainya, jangan sampai kita menjadi diubah sedikit pendapat Fir'aun itu dengan ana rabbukumul a'la, tapi kita ganti menjadi ana ra'isukumul a'la, saya pemimpin kamu yang paling tinggi. Jadi itulah yang paling hebat. Saya dulu pernah begini. Sebagai introspeksi kita, hati-hati, itu perangainya Fir'aun.
Ana raisukum Allah, saya pemimpin kamu paling tinggi, paling hebat. Di masa ini saya pernah berjaya. Boleh sekedar berkenangan, tapi jangan mengubah hati kita untuk muhtalin fakhur, yaitu sombong, angkuh, congkak, dan lain sebagainya. Bahasa kerennya tuh kalau menurut Pak Sari Gamal, post power syndrome. Nah, lihat Pak Sari ya. Awak dan jabat lagi sebenarnya masih jabat. Nah, tapi minta maaf Bapak ya, saya tidak menggurui. Saya hanya menyampaikan, tapi tidak ada Pak di sini. Tidak ada. Buktinya kalau Pak Sarif itu, apalah sama sudut, walaupun dia profesor, kan murid aku betul tahu lah kualitasnya. Pasti dia tidak datang. Tapi beliau hadir. Ini yang harus kita contoh. Karena orang-orang tua ini kan tempat yang digugu dan ditiru, apalagi guru-guru di sini. Yang namanya guru digugu dan ditiru. Akhlaknya kita ikuti sepanjang dia benar. Kalau salah, elok kita dikit. Karena tidak boleh kita ikuti yang salah. Nah, jadi kalau ibu-ibu lain lagi, ada namanya ngumpat, caci maki, dengki, ya, tidak peteguran, ya kan? Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami, Isnani la yafu alaihima fi yaumil qiyamah qati'ur rahmi wa jarsuh, bahwa ada dua golongan manusia di hari kiamat itu Allah Subhanahu wa taala tidak mau melihatnya. Isnani la yanzuru yaumil qiyamah. Nah, apa yang pertama yang tidak mau Tuhan lihat itu adalah pertama memutuskan tali persaudaraan dengan saudaranya, udah teguran, apalagi sampai mengatakan saya tidak akui kamu sebagai anakku, sebagai pemilikku, sebagai pamanku. Tidak teguran dengan tetangga dan lain sebagainya. Ya. Kemudian wajar rusuh, berbuat jelek kepada tetangganya, memfitnah dia, menggunjing dia, menggibah dia. Apalagi dia jando, ada sering cowok datang situ. Nah, benar tuh tengok tuh cowok terus. Atau kadang dia belanja di dapur, di toko. Beli apa bu? Ini beli sayur kangkung. Habis lebaran itu udah enak kalau daging itu udah bersentuh. Tahu tak bu? Tetangga kita kemarin itu. Aku pergi ke rumahnya, masa dia buat lauk tuh masih nian. Nah itu kan, sudah mulai bergibah. Jadi bu ibu sekalian, apalagi kita sudah seperti ini, seharusnya kita sudah berusaha bagaimana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Model-model itu kita tinggalkanlah. Kita harus masuk pada satu fase anak-anak, fase remaja, fase energi aktif, fase purna tugas. Ini tahapannya berbeda-beda seleranya Bapak Ibu sekalian. Berbeda kondisinya dan perlakuannya. Di akhir hayat kita ini meskipun tidak ada jaminan bahwa yang tua atau muda meninggal duluan, kita harus mempersiapkan diri dengan akhlakul karimah, dengan akhlak yang baik kepada Allah maupun kepada sesama makhluk. Itulah sebenarnya makna halal bihalal. Ada dua saja halal bihalal itu. Yang pertama, maknanya halal bihalal itu adalah hablum minallah, memperbaiki hubungan kita kepada Allah dengan ibadah mahdoh, ibadah yang transendental, vertikal kepada Allah. Dan yang kedua, hablum minan nas, ini yang paling sulit hubungan sesama manusia ini. Karena kita kalau bersalah, menggunjing, memfitnah, padahal itu tidak benar,
sarannya hanya satu, minta maaf kepada yang bersangkutan. Nah ini Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Tapi kalau ditanya, di daerah Arab itu tidak ada halal bihalal, betul? Tahu tidak Bapak Ibu sekalian? Yang namanya halal bihalal ini muncul tahun 1935-1936. Seorang pedagang martabak Malabar dari India dibantu oleh seorang pribumi yang menjual martabak Malabarnya di daerah Taman Sriwedari Solo, Yogyakarta, yang mengatakan halal bin halal, halal bin halal. Kemudian itu direduksi dalam bahasa Arab halal bil halal. Kata-kata halal dalam bahasa Arab itu ada 3, yaitu halalul hadi, mengurai benang kusut menjadi tidak kusut. Yang kedua, halalul ma, yaitu menjernihkan air yang keruh menjadi tidak keruh. Dan yang ketiga adalah halal syai', yaitu kehalalan sesuatu. Dari 3 makna ini, kalau kita tarik bahasa kumpe, itu namanya ngeplong. Jadi halalun bitariqil halal, satunya ngeplong dengan ngeplong yang lain, satunya memaafkan, yang satunya memaafkan pula, sehingga tidak ada lagi dengki, yang satu minta maaf, satu dengki, yang satu ikhlas, satu tidak ikhlas. Jadi itulah yang disebut dalam surat Al-Maidah ayat 13, fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Maafkanlah mereka dan biarkan mereka bebas, tanpa merasa sedih, tanpa merasa ada tekanan dan segala macam, karena innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, tugas kita adalah saling mengingatkan. Oleh karena itu butuh kebersamaan, butuh silaturahmi supaya kita saling mengingatkan. Pak Saleh kalau sendirian atau berdua di rumah suntuk pikirannya. Pak Martunis begitu juga, Pak Firdaus begitu juga, yang lain juga begitu. Tapi kalau ketemu sesama pensiunan, hati menjadi gembira, senang, ngeplong. Oleh karena itu, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Bertolong-tolonglah kamu di dalam kebaikan dan takwa, dan jangan kamu bertolong-tolongan di dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Acara halal bihalal yang dilaksanakan oleh PK Purnadikbud ini sudah tepat Bapak Ibu sekalian, karena bertolong-tolongan supaya hadir kita ini saling mengingatkan, saling bergembira, tidak ada salah. Yang salah itu acara model begini lupa salat zuhur, gara-gara acaranya kepanjangan, penceramahnya panjangnya, itu salah. Jangan buat pelanggaran dan dosa. Nah, jadi halal bihalal itu tahun 35-36 oleh pedagang dari India. Kemudian istilah ini muncul kembali, tapi dengan bahasa lain, di zaman Soekarno tahun 1948, 3 tahun setelah Indonesia merdeka. Saat itu partai banyak sekali membawa negara ini dalam konteks persatuan dan persatuan tanah. Apalagi ada petang segala macam di dalamnya sulit untuk dikendalikan. Maka Presiden Soekarno mengundang seorang ulama Nahdliyin yang bernama Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah datang ke istana. Kemudian dia diminta oleh Soekarno, kira-kira apa kiatnya ya supaya negara kita ini bisa bersatu. Maka Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah
menyampaikan bahwa ada istilah silaturahmi, ada istilah halal bihalal. Nah, padahal dalam konteks Islam, silaturahmi itu artinya hubungan kekeluargaan. Artinya kita saling memaafkan, terbatas interet keluarga saja, keluarga besar. Nah, sedangkan halal bihalal itu adalah boleh bukan sesama keturunan kita atau keluarga kita, tapi secara kolega dan segala macam. Maka istilah inilah yang ngetren menjadi halal bihalal itu yang kita laksanakan hari ini. Jadi munculnya tahun 35, 48 sampai hari ini. Jadi halal bihalal bukan istilah yang baru. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, inti daripada pertemuan kita tausiah hari ini adalah bagaimana membangun rentetan kehidupan kita ini untuk selalu dekat kepada Allah dengan meningkatkan amaliyah kita di balik sisa-sisa umur kita yang ada ini, yang batasnya tidak tertentu tua atau muda, untuk bagaimana supaya kualitas itu bertambah semakin hari. Jangan malah kita perburuk. Oleh karena itulah Bapak Ibu sekalian, Ramadan untuk meningkatkan kualitas kita, dan itu datangnya sekali setahun. Kemudian Lailatul Qadar 83,4 bulan itu datangnya juga sekali dalam setahun. Sholat 5 waktu itu datangnya tiap hari. Sedekah itu datangnya kapan saja. Istighfar itu boleh datang kapan saja saat kita mau. Itu yang harus kita agendakan dalam kehidupan kita. Kalau perlu kita catat di tempat mana yang kita bisa jangkaunya, supaya kualitas kita mendekatkan diri kepada Allah ini semakin dekat. Era kejayaan kita sudah berlalu. Era sportivitas kita, sinergisitas, kedisiplinan, kemampuan kita untuk eksis dan segala macam mungkin sudah berlalu. Tapi yang ada adalah bagaimana tumpukan-tumpukan amal dengan recehan-recehan yang banyak itu untuk kita bisa bawa kepada Tuhan dengan ridhonya, sehingga kita layak dimasukkan ke dalam surganya. Saya kira ikan sepat, ikan sabut tegabus, lebih cepat lebih bagus. Jangan bertele-tele. Karena itu saya akhiri dengan pantun. Apa pantun ya? Minum air putih di pagi hari, makan buah banyak-banyak. Bulan Ramadan dan Idul Fitri telah usai. Jangan lupa saling memaafkan. Nah, dua pantun saya ini. Ikan bakar, ikan duri perlu dibakar tapi tak pakai micin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Hai Muhammad, kata Allah, berilah kepada umatmu petunjuk-petunjuk dan nasihat-nasihat agama. Barang siapa yang mampu mendengarkan petunjuk-petunjuk dan nasihat-nasihat agama itu, lalu mampu mereka mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, ulaika alladzina hadahumullah, mereka itulah orang yang memperoleh petunjuk dari Allah. Wa ulaika hum ulul albab, dan itu pula orang-orang yang menggunakan akal pemikirannya yang benar. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Profesor Samsu SAG, MPD, PhD atas tausiah yang telah diberikan. Semoga